Halo semuanya, kembali lagi pada channel Ada Cerita, dimana kali ini saya masih akan melanjutkan cerita dari komik Dark Knights of Steel untuk isu keduanya. Yang masih akan melanjutkan cerita kemarin akan fakta yang mengejutkan, yaitu jika Bruce adalah putra dari King Jor-El, atau bisa dibilang sebagai anak haram darinya. Yang mana bisa ditebak jika ia pasti akan memiliki sebagian kekuatan dari makhluk Kryptonian. Dan dengan berbagai cerita yang sangat-sangat unik dan fresh ini, maka tak usah berlama-lama lagi karena langsung saja mari kita lanjutkan ceritanya. Cerita akan kembali dimulai dari peristiwa tragis dan kesedihan yang mendalam dialami oleh Bruce saat melihat sang raja atau kini diketahui juga sebagai ayah dari Bruce yang telah tewas di depan matanya, yang diakibatkan oleh serangan anak panah yang berhasil mengenai kepala sang raja tersebut. Dan dari peristiwa itu, kita juga dibuat terkejut saat Bruce dapat mengeluarkan heat vision dari kedua matanya. Lalu, kejadian itu pun akhirnya juga diketahui oleh istri dan Kal-El, yang tentu saja juga membuat mereka merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Kemudian Bruce atau Batman, yang mana di tengah kemarahan dirinya itu, ia pun langsung terjun dari istana dan ditemani oleh rekan setianya yaitu Alfred. Ia pun langsung mengejar tersangka dari aksi pembunuhan itu di dalam suatu hutan. Dan mungkin di sini kekuatan dari Bruce yang memiliki darah Krypton diduga telah muncul karena ia bisa menghentikan anak panah milik Green Arrow yang diduga tak pernah meleset itu. Yang mana dilanjutkan dengan terjangannya, Batman akhirnya bisa mengenai Green Arrow hingga berhasil memotong salah satu lengan miliknya. Dan dengan begitulah, ia pun akhirnya bisa menangkap tersangka dari aksi pembunuhan King Jor-El. Kemudian, cerita beralih menuju Kingdom of Storms dengan Constantine yang terlihat sedang berbicara dengan Green Man, yaitu sebagai dalang atas aksi pembunuhan King Jor-El di saat sebelumnya. Dimana sampai sini pun sosok dari Green Man masihlah belum terungkap akan siapa dirinya. Tapi untuk hal menarik yang telah diketahui, yaitu jika Green Man memiliki kekuatan cincin berwarna hijau, yang mana hal ini akan lebih mengarah pada salah satu sosok superhero DC. Nah, tapi lebih baik jangan terlalu berspekulasi karena mungkin saja dugaan kita atau dugaan saya salah. Oke, lanjut. Di Kingdom of Storms juga terlihat akan kebahagiaan dari King Jefferson yang sedang melihat perkembangan pesat dari setiap kemampuan dan kekuatan dari anak-anaknya, yaitu seperti Anissa, Jennifer, dan Jacob. Yang mana hingga kemudian ia pun didatangi oleh Constantine yang mengabarkan akan rencana mereka yang telah sukses, yaitu dalam menghabisi satu persatu keluarga El, yang dimulai dari kematian King Jor-El. Oh ya, mereka juga menyebut keluarga El ini yaitu sebagai keluarga iblis yang tak seharusnya ada di planet mereka. Dan untuk itulah King Jefferson bersama Constantine mereka merencanakan semua aksi itu karena mau bagaimanapun King Jefferson sendiri, ia hanya ingin melindungi kerajaannya, penduduknya, dan yang paling penting bagi dirinya adalah keselamatan putra dan putrinya. Kemudian, cerita beralih lagi menuju The Castle of El, yang kini terlihat kacau dipenuhi keributan dan perdebatan,
terutama akan langkah yang harus mereka lakukan atas peninggalan sang raja mereka. Di mana sosok jenderal mereka, yaitu Amanda Waller, ia malah mengajukan untuk melakukan aksi penyerangan kepada Kingdom of Storms. Yang dipicu atas aksi mereka, yaitu melakukan aksi penyerangan dan pembunuhan terhadap raja mereka. Nah, namun pada sisi lain, Alfred bersama Ratu Lara, mereka sependapat untuk tidak melakukan aksi pembalasan apapun kepada Kingdom of Storms. Karena menurut Ratu Lara, ia tak menyukai pertumpahan darah yang dilandasi oleh aksi balas dendam. Kemudian untuk Bruce yang juga di situ, ia juga dicap telah bersalah akibat tak bisa melindungi sang raja saat mereka sedang berdua di saat sebelumnya. Di mana semua rasa bersalah itu juga ditambah akan emosi yang dilepaskan oleh Kal-El yang menganggap jika Bruce yang telah lalai dalam tugasnya, yaitu dalam menjaga sang raja. Selanjutnya, cerita beralih ke Amazon Island dengan sosok Lois Lane yang diduga menjadi salah satu di antara mereka. Di mana saat itu, ia mengabarkan akan kematian dari penguasa The Castle of El kepada Queen Hippolyta, sekaligus kepada Zala, yaitu putri dari King Jor-El atau saudara kandung dari Kal-El. Yang mana saat itu, ia sedang berlatih tanding dengan Prince Diana yang mengabarkan akan kematian ayahnya. Dan semoga kalian nggak kaget karena di antara Zala dengan Diana, ternyata mereka memiliki hubungan khusus di cerita ini. Yap, hubungan khusus. Oke, lanjut. Lalu dengan begitulah, akhirnya Zala pun memutuskan untuk pergi dari pulau Amazon. Kemudian, beralih lagi ke dalam penjara dari The Castle of El, di mana Kal-El terlihat akan menemui Green Arrow yang tentunya akan memaksanya untuk memberikan segala informasi yang ia miliki, terutama atas siapa dalang dari pembunuhan ayahnya. Dan ya, meskipun sempat dihadang oleh Bruce dan Harley Quinn karena aksi tersebut tidaklah benar, tapi mau bagaimanapun, ia tetap tak bisa melawan kehendak dari sang putra raja tersebut. Oh ya, ternyata di dalam penjara tersebut, ternyata Bruce telah memenjarakan berbagai makhluk yang sebenarnya tak bersalah, seperti saat ia menangkap Dinah yang atas dugaannya sebagai pengguna magic dan assassin yang dikirim oleh kerajaan lawan. Di mana beberapa sosok yang telah Bruce tahan itu ada seperti sosok The Flash, Hawkman, King Shark, Bobo atau Detektif Jim, dan beberapa karakter lainnya. Yang mana dari sini bisa kita lihat betapa kejam dan tak berbelas kasihnya Bruce, terutama dalam memenjarakan siapapun yang ia anggap akan mengancam bagi keluarga kerajaan. Kemudian pada sisi lain, terjadilah konflik antara Kal-El bersama Oliver alias Green Arrow, yaitu atas aksinya yang telah menewaskan sosok raja sekaligus ayah yang sangat Kal-El cintai itu. Namun berbeda dengan Oliver yang menganggap jika King Jor-El bukanlah sosok manusia. Karena baginya atau mewakili semua makhluk bumi, keluarga dari Kal-El ia anggap sebagai keluarga monster yang datang untuk menguasai planet bumi. Kemudian, cerita beralih lagi menuju Kingdom of Storms yang tiba-tiba terjadi gempa yang menguncang kerajaan hingga membuat King Jefferson terbangun dari tidurnya, di mana saat ia berusaha lari mencari akan apa penyebab terjadinya gempa tersebut, yang mana ternyata hal itu sangatlah mengejutkan karena di depan matanya ia melihat Jacob, anaknya, yang sedang ditawan oleh Zala, yang tentunya untuk membalas akan kematian dari ayahnya. Dan di bawah sinar bulan di malam cerah itu, Zala ia pun melepaskan Jacob dari langit, hingga kejadian itu membunuh salah satu putra dari Raja Petir itu.
Dan dengan kemarahan dan kesedihan dari King Jefferson, ia pun langsung melepaskan kekuatannya kepada Zala. Namun apa yang terjadi? Ternyata kekuatannya itu tidaklah sebanding apapun dengan makhluk Krypton itu. Lalu, dengan begitulah genderang perang antara kedua kerajaan itu telah dimainkan. Sekaligus kejadian itu akan menjadi penutup dari isu ini. Dan bagaimana menurut kalian untuk cerita dari isu kedua ini? Jangan lupa tinggalkan komentar dan silakan tunggu kelanjutannya di video berikutnya.